Begitu juga Nabi mengatakan wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian kalau pada saat dia melakukan pencurian imannya itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ini artinya apa? Artinya pada saat orang beriman melakukan pencurian, maka itu pertanda imannya sedang sakit. Imannya sedang perlu untuk diobati. Karena orang beriman yang imannya sehat itu tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tidak akan mencuri, tidak akan merampok, tidak akan korupsi. Kalau imannya itu dalam keadaan sehat. Kalau kemudian orang beriman mencuri, merampok, korupsi, itu imannya dalam keadaan sakit. Dia perlu dikasihani. Dia perlu untuk disembuhkan dari penyakit imannya. Sehingga nanti imannya menjadi sehat, maka dia tidak mau lagi mencuri. Tidak mau lagi mengambil yang bukan hak dan miliknya. Jadi Rasul mengingatkan, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita ini adalah iman dan amal soleh. Tapi iman dan amal soleh itu tidak gampang memeliharanya. Halang rintangnya itu banyak. Sehingga stabilitas iman dan stabilitas untuk melakukan aktivitas amal soleh ini harus tetap dijaga dengan baik. Kemudian di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 37, yang membuat para hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah iman dan amal solehnya. Wama amwalukum wala auladukum, tidaklah harta-hartamu dan tidak pula anak-anakmu billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa membuat kamu dekat dengan kami sedikit pun. Jadi Allah menegaskan harta yang banyak tidak menjamin seseorang hamba bisa bertakarub, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Anak yang banyak, sukses dalam ukuran duniawiyah, itu juga tidak menjamin seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Lalu apa yang bisa membuat seorang hamba dekat dengan Allah? Illa man amana wa amilas sholihan, kecuali siapa yang beriman dan beramal soleh, itulah yang bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang banyak kalau tidak digunakan di jalan Allah, tidak digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka harta yang banyak itu tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Tapi kalau digunakan di jalan Allah, harta yang banyak itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ada harta
dengan harta itu dia bisa menunaikan haji. Ini mendekatkan dia kepada Allah. Ada harta itu membuat dia bisa menunaikan ibadah umrah. Ini mendekatkan dia kepada Allah. Ada harta itu dia sedekahkan, dia infakkan, dia keluarkan zakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum zakat. Barulah harta yang banyak itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tapi kalau harta yang banyak itu habis digunakan untuk masuk keluar ke klub-klub malam, jelas tentunya hal seperti itu tidak membuat hartanya mengantarkan dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat harta itu berada di bawah kontrol iman, pada saat harta itu digunakan untuk kebaikan, maka dia akan membawa para hamba menjadi dekat dengan Allah. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita itu kita didik untuk menjadi anak-anak yang soleh, kita didik menjadi anak-anak yang solehah, maka anak-anak kita yang soleh dan solehah itu akan membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Doa-doa anak yang soleh itu sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, terutama pada saat kedua orang tuanya sudah hidup di alam yang bukan lagi alam dunia, tetapi sudah berada di alam barzakh. Tapi kalau kemudian anak-anak itu tidak pernah kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka secara spiritualitas, secara rohani, secara doa, secara kebajikan, tidak ada yang bisa kita harapkan. Ya. Kalau kita tidak didik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang terjadi dia akan terus terbuai dengan kondisi kehidupan duniawiyah tanpa ada waktu sedikit pun untuk mendoakan kedua ibu bapanya. Tanpa sedikit pun dia berbuat kebaikan yang pahala kebaikan yang dia buat itu bisa mengalir kepada ayah bundanya. Oleh karenanya, kalau Allah menganugerahkan harta yang banyak kepada kita, manfaatkanlah harta yang banyak itu di jalan Allah. Manfaatkanlah untuk amal soleh, untuk perbuatan-perbuatan baik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita dianugerahi anak-anak yang banyak, didiklah anak-anak kita itu supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, yang bisa mendoakan kita, yang bisa berbuat baik dalam kehidupannya, yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kalau nanti kita sudah meninggal dunia. Barulah anak-anak itu akan punya manfaat dalam pengertian yang sesungguhnya bagi kita, yaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di dalam surat Saba ayat 37 ini disebutkan faulaika, maka bagi mereka-mereka itu ya, lahum jazaa'ud dhi'fi, bagi mereka itu ada balasan yang berlipat ganda bima amilu, dikarenakan apa yang telah mereka amalkan. Jadi orang yang beriman kemudian dia beramal, berbuat dengan perbuatan yang baik atau amal soleh,
ini akan diberikan jazaa'ud dhi'fi, akan diberikan pahala balasan yang berlipat ganda dari perbuatan-perbuatan baiknya itu. Oleh karenanya jangan pernah kita merasa letih untuk berbuat baik. Sebab sekecil apapun perbuatan baik kita itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti pengajian yang sudah lampau saya sampaikan, orang membaca satu huruf saja Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala per hurufnya. Jadi begitulah Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Namun persoalannya, apakah kita merespon, apakah kita tertarik, apakah kita suka dengan hal-hal seperti itu, atau kemudian membiarkan peluang itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya umur kita hidup di dunia ini sampai ajalnya, terus kita tidak berbuat kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini adalah tipu daya yang menyenangkan. Kadang-kadang kita pada waktu mendengar seperti ini, terus dalam pikiran kita, dalam batin kita, kita niat, wah ini nanti pulang dari masjid ini, dari musola ini, saya akan baca Al-Quran, saya akan berbuat kebaikan. Tapi begitu sampai rumah, parkir sepeda motor, kunci pintu, kok ngantuk kali rasanya. Baca Qur'annya besok sajalah, habis subuh. Selesai subuh, ketemu sama kawan, pulang dari masjid, diajak sarapan bareng. Sampai ke rumah, lihat jam, wah ini udah jam kerja ini. Telat. Sudah nggak jadi baca Qur'annya. Sambil bawa sepeda motor menuju ke kantor, berpikir lagi, ini nanti pulang habis asar lah. Habis asar nanti baca Qur'an. Habis asar leyeh-leyeh kalau orang Jawa bilang, tahu-tahu udah maghrib. Ya. Jadi begitulah hamba Allah itu selalu terperdaya oleh dinamika keadaan dunia, sehingga akhirnya keinginan berbuat baik itu ada, tapi merealisasikan perbuatan-perbuatan baik itu selalu ada hambatan dan kadang-kadang terasa begitu sulit. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah berfirman bahwa hidup ini harus berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, maka kita tidak mendapatkan pahala. Jadi orang-orang yang tidak beriman di zaman Nabi SAW itu mereka mengatakan, kita nggak perlu beriman, nggak perlu berbuat baik, tetap kita nanti akan masuk surga. Nah, itu kata-kata dari orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh. Untuk menjawab pernyataan orang-orang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Bal, ya, tidak demikian.
Man aslama wajhahu lillahi, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya dia menerima Islam, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu, maka baginya pahala, inda rabbihi, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula ada perasaan sedih hati. Jadi nggak benar kalau ada orang bilang nggak beriman, nggak berbuat baik dapat pahala, akan masuk surga. Itu tidak benar dalam konsepsi ajaran Islam. Karena pernyataan seperti itu dibantah oleh Allah. Untuk bisa mendapatkan pahala, untuk bisa masuk ke dalam surga, orang itu harus Islam, harus beriman, harus berbuat baik dalam kehidupannya. Barulah dia mendapatkan pahala. Falahu ajruhu, baginya pahalanya. Inda rabbihi, di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara. Orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Apa yang dimaksud dengan wala khaufun alaihim? Tidak ada rasa takut atas mereka. Khauf itu kalau kita cermati, asal katanya khofa ya khofu khaufan, wa khifatan wa makhofatan. Dalam bahasa Indonesia, khauf itu artinya takut. Takut kepada Allah itu perintah. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 175. Wa khafuni, takutlah kamu sekalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada orang yang beriman yang tidak takut kepada Allah. Dan takut itu ada dua jenis. Imam Abu Qasim Al-Hakim mengatakan, dua jenis rasa takut itu, yang pertama adalah khaufun, rasa takut dalam arti rohbah. Rasa takut dalam pengertian rohbah. Apa itu rohbah? Rohbah itu rasa takut makhluk kepada makhluk yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti orang takut sama harimau. Kalau makhluk takut kepada makhluk yang lain, dia akan menghindar atau lari. Seperti orang takut sama harimau. Takutnya makhluk kepada makhluk itu rohbah. Dan sifatnya lari atau menghindar. Yang kedua, takut dalam pengertian khosyah. Khosyah itu rasa takut seorang makhluk kepada Al-Khaliq, kepada Allah Sang Maha Pencipta. Rasa takut makhluk terhadap Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta, itu bertakarub, mendekatkan diri, mohon perlindungan. Jadi beda rasa takut yang disebut dengan rohbah dengan rasa takut yang disebut dengan khosyah. Kalau rohbah itu rasa takut makhluk terhadap makhluk lain.
Orang takut sama ular, pasti menghindar. Orang takut sama harimau, pasti lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, itu bukan rohbah, itu khosyah. Rasa takut makhluk kepada Al-Khaliq. Rasa takut yang diciptakan terhadap Sang Maha Pencipta. Dia bukan menghindar, bukan lari, tapi bertakarub, mendekat. Kamu takut sama Allah? Takut, makanya aku nggak pernah ke masjid. Itu salah dalam memahami rasa takut. Karena kalau kita takut kepada Allah, bertakarublah kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, khosyah kepada Allah, maka mendekatlah, berlindunglah kepada Allah, bukan malah lari. Karena kalau lari itu rohbah, takut makhluk kepada makhluk lain. Jadi kalau kita betul takut kepada Allah, ya bertakarub. Di antara cara bertakarub itu adalah beribadah kepada Allah. Masjid tempat ibadah, musola tempat ibadah. Datangilah masjid untuk beribadah. Datangilah musola untuk beribadah. Berbuat baiklah. Karena perbuatan baik itu mendekatkan hamba kepada Allah. Kalau betul kita takut kepada Allah, khosyah kepada Allah. Jadi takutnya kita kepada Allah tidak sama dengan takutnya kita kepada makhluk. Ya. Jadi dibedakan. Jangan dengan alasan kita takut kepada Allah kemudian sholat pun enggak. Justru dengan kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, kita patuh kepada Allah, kita jalankan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan Rahman dan Rahimnya kepada kita, akan melimpahkan pengampunannya atas diri kita, akan menerima tobat-tobat kita kalau ada dosa-dosa besar yang barangkali terlanjur kita lakukan. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan seksama, dengan satu keyakinan bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan kalau kita bisa menjaga iman kita dengan baik, kalau kita bisa menjaga Islam kita dengan baik, dan kalau kita bisa terus hidup dalam selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Karena waktu Isya sudah masuk, saya padakan saja sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.